وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian kitab Ushul Sunnah oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullah ta'ala. Pada minggu yang lalu kita telah membahas poin yang ke-10, yaitu ucapan beliau rahimahullah ta'ala, wala tudrab lahal amsal. Sunnah Nabi SAW itu tidak boleh diberikan permisalan-permisalan atau tandingan-tandingan. Kemudian beliau mengatakan wala tudraku bil uqul. Sunnah Nabi SAW itu tidak bisa diotak-atik dengan akal. Walal ahwa, demikian juga dengan hawa nafsu. Innama huwa ittiba. Yang benar, yang wajib adalah kita mengikuti, tunduk, pasrah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Di sini dinukilkan ucapan para ulama, para sahabat Nabi SAW tentang poin yang ke-10 ini. Disebutkan di sini waqad qala Ali bin Abi Thalib fi ma sahha anhu law kana ad-dinu bir-ra'yi la kana mashu asfalil khuffi aula min a'la. Bahwasanya tidak boleh kita mengandalkan, mengkultuskan akal ataupun mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena akal kita sangat terbatas sekali. Di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mengatakan, seandainya agama itu dengan akal, maka sungguh membasuh sepatu pada waktu wudu itu yang lebih utama, itu yang di bawahnya daripada yang di atas. Di dalam syariat Islam dibolehkan seseorang misalnya dalam keadaan musafir, dia tidak ingin untuk melepaskan sepatunya atau kaos kakinya ketika dia safar dalam keadaan sakit. Kemudian dia berwudu, dari mulai membasuh tangan sampai kepada kaki, dia tidak membuka kaos kakinya atau sepatunya, langsung diusap. Apa yang diusap? Yang di atasnya saja, bukan yang di bawah, bukan di telapak kakinya, tapi yang di atas. Padahal kalau menurut akal yang lebih berhak untuk dibasuh adalah yang bawah, kan apa? Tempat kotor, ya, untuk berjalan dan lain sebagainya. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, seandainya agama itu dengan akal-akalan, maka yang pas, yang sesuai untuk diusap dari sepatu itu adalah yang di bawah. Tapi karena agama ini bukan karena akal-akalan, maka yang diusap itu dengan yang di atasnya. Ya, ini bisa dikiaskan kepada yang lainnya. Ya, mengapa salat subuh 2 rakaat? Kita tidak tahu semua hikmah di balik itu. Kenapa kalau tidak 4 rakaat, tetapi 5 rakaat? Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang berhak untuk memerintah. Fa'alul lima yurid. Allah berbuat sekehendaknya. Ala laul khalqu wal amru. Ketahuilah hak Allah untuk menciptakan dan memerintah. Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Demikian juga Allah memerintahkan apa yang Dia kehendaki. Tidak perlu kita memprotes kenapa demikian dan demikian. Ya, kita hanyalah hamba Allah. Kita ditugaskan, diwajibkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku saja. Kita menamakan diri kita muslim. Apa artinya muslim? Dari kata-kata aslama yuslimu, tunduk patuh. Tidak usah banyak komentar. Apa yang ada dalilnya, kerjakan. Dan itulah yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Wahyu turun, ya. Tidak ada mereka yang memprotes. Kalau kita lihat bagaimana, ya, ketika turun ayat masalah dilarangnya minum khamr, minum keras, ya, meskipun dengan tadarus tahapan demi tahapan, tapi ketika mereka sudah sampai kepada wahyu Allah yang mengharamkan minuman khamr, padahal mereka adalah orang yang suka minum khamr, ya, langsung tidak mau berpikir panjang, langsung ditumpahkan semua minuman keras yang ada di rumah-rumah mereka. Sampai kota Madinah dikabarkan seperti banjir minuman khamr. Apa tidak protes? Langsung tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tidak mengatakan kenapa Allah mengharamkan seperti ini, padahal ini adalah suatu kenikmatan bagi kita. Tidak, mereka langsung sami'na wa ata'na. Wa ma kana qaulal mu'minin idza du'ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, mereka hanya sekedar mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak protes. Ini dalam masalah perintah. Demikian juga dalam masalah kabar berita. Apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga sabda Rasul SAW yang sahih, entah itu masuk akal atau tidak, wajib untuk kita menerimanya. Sudah kita sebutkan dahulu, di antaranya akan munculnya Dajjal pada akhir zaman, sebuah makhluk Allah yang sangat besar sekali, ya, yang bisa membunuh dan menghidupkan dan mematikan dengan seizin Allah, bisa menurunkan hujan. Ini semuanya hak, ada sebagai ujian bagi orang-orang beriman. Wajib untuk kita iman, karena ada dalam hadis yang sahih yang telah dikabarkan oleh Nabi SAW, yang mana Nabi SAW la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi SAW itu berkata dari hawa nafsunya, namun itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan nanti ada azab kubur. Wajib untuk kita mengimani. Jangan kita mengatakan wah tidak ada. Karena apa? Kalau kita lihat kita bongkar kuburan itu tidak ada apa-apa, tidak ada api yang diberitakan oleh Nabi SAW. Ya, tidak ada seperti palu kata Nabi SAW yang besar seperti yang kalau dipukulkan ke gunung akan hancur. Tidak ada semua itu. Kata orang-orang yang suka mengandalkan akalnya. Padahal dalam Al-Quran jelaskan juga dalam hadis Nabi SAW yang sahih adanya azab kubur. Dan ini termasuk iman terhadap hari akhir. Bahkan disebutkan dalam sebuah ayat, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Api itu ditampakkan kepada mereka, kepada Fir'aun dan kepada kaumnya dan kepada orang-orang kafir. Kemudian pada waktu mereka di neraka dikatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, ditampakkan api itu pada waktu mereka dikubur pagi dan petang hari. Wa yauma taqumu as-sa'ah, ketika terjadi hari kiamat, adkhilu 'ala fir'aun, masukkan Fir'aun ke dalam azab yang pedih. Kata Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika mentafsirkan ayat ini, beliau mengatakan ini adalah dalil terbesar bagi ahli sunnah untuk menetapkan adanya azab kubur di alam barzakh. Ada disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Tapi ada orang-orang yang suka mengandalkan akalnya mengatakan kalau kita buka di kubur tidak ada apa-apa, tidak ada api, tidak ada. Nah, ini adalah apa? Mendahulukan akal daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu dirinya, bahwa dirinya adalah orang yang lemah, akalnya sangat kecil sekali. Dan masih banyak lagi hal-hal yang sering kita dengar, ada orang-orang yang tidak percaya dengan hadis Nabi SAW karena apa? Lebih mengandalkan akalnya daripada sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala Umar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu al-khulafa, termasuk khulafa rasyidin, termasuk orang nomor 2 setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan asbaha ahlur ra'yi a'da'as sunan. Orang yang suka mengandalkan akalnya, yang suka mengkultuskan akalnya itu adalah musuh-musuh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahyatuhumul ahadits an ya'uha, mereka tidak bisa memahami hadis Nabi SAW. Wa tafalatat minhum, dan hadis itu terlewatkan dari mereka. An yaruha fastabaquha birra'i, mereka pun mengandalkan apa? Akalnya. Kalau tidak bisa memahami hadis Nabi SAW, serahkan kepada ahli ilmu. Kalau disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dikatakan dalam sebuah hadis, inna quluba bani Adam baina usbaini min asabi rahman yuqallibu kaifa sya. Bahwasanya hati-hati manusia itu ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang membolak-balikkannya sesuai dengan kehendaknya. Hadis ini sahih. Kalau kita nggak bisa memahami hadis seperti ini bahwasanya Allah punya dua jemari, itu kita serahkan kepada ayat ini bagaimana menafsirkannya. Jangan mengatakan wah nggak sesuai dengan akal saya, nggak sampai kepada penalaran saya. Siapa anda sampai bisa mengatakan seperti itu? Mana yang dipintar, anda atau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Antum a'lamu amillah. Ya. Jangan suka mengandalkan
akal kalau menghadapi nas-nas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Akal kita ada tugasnya, yang memahami, bukan untuk menolak nas-nas Nabi SAW yang sahih. Kata Umar bin Khattab, mereka orang-orang yang suka mengandalkan akal, cendekiawan yang lebih mengandalkan akalnya daripada nas Nabi SAW, itu adalah musuh-musuh Sunnah Nabi SAW. Kita nggak butuh toleransi. Ini masalah apa? Masalah agama. Kalau ada orang mengutamakan akal daripada agama, harus kita jelaskan dengan tegas. Tidak boleh kita mengatakan ya itu pendapat masing-masing, ini khilafi dan sebagainya. Tidak. Ya, hanya harus keras. Bagaimana yang katakan Nabi Khattab, mereka adalah musuh-musuh Sunnah Nabi SAW. Kemudian kita pindah kepada poin berikutnya. Wa minas sunnatil lazimati allati man taraka minha qaslatan lam yaqbalha wa yu'min biha lam yakun min ahliha. Kata Imam Ahmad rahimahullah, di antara sunnah atau akidah yang wajib untuk kita yakini, dan barang siapa meninggalkan salah satu di antara akidah ini, salah satu prinsip ini, dia tidak menerimanya atau tidak beriman dengannya, maka dia bukan termasuk ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita mendengar istilah ahli sunnah wal jamaah, tidak bisa kita langsung menerima begitu saja. Ada orang mengaku, ada kelompok mengaku ahli sunnah wal jamaah, tidak bisa kita terima begitu saja sampai ya kita lihat apakah betul-betul orang tersebut atau kelompok tersebut berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW atau sebaliknya malah menolak hadis Nabi SAW. Banyak sekarang orang mengatakan ahli sunnah, tapi apakah kehidupan mereka dekat dengan sunnah Nabi SAW atau malah menjauhi sunnah Nabi SAW atau malah menyimpang dari sunnah Nabi SAW? Alal mudda'i al-bayyinah, kata Nabi SAW, setiap orang yang mengaku itu harus mendatangkan bukti. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jika kalian benar dalam pengakuan kalian, tunjukkan buktinya. Seperti yang dikatakan Imam Ahmad ini. Kalau orang itu menolak di antara akidah yang akan kita sebutkan ini, maka dia bukan termasuk ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah itu artinya yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW dan sunnahnya para sahabat beliau. Bukan hanya sekedar pengakuan. Ya. Banyak orang mengaku ahli sunnah namun bukan termasuk ahli sunnah. Kita lihat apakah akidahnya betul seperti akidahnya Nabi SAW atau tidak. Di antara ciri-ciri ahli sunnah dikatakan Imam Ahmad rahimahullah, yang poin ke-12, al-imanu bil qadar. Iman terhadap takdir Allah khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang jelek. Wa tasdiqu bil ahadits fihi, membenarkan semua hadis tentang masa takdir. Wal imanu biha, beriman dengannya. La yuqalu lima, tidak boleh kita mengatakan kenapa demikian dan demikian. Wala kaifa, enggak boleh kita mengatakan bagaimana ini atau itu. Innama huwa tasdiq. Kalau ada hadis, ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk membenarkannya dan beriman dengannya. Wa man lam ya'rif tafsir al-hadis, barang siapa yang tidak memahami penafsiran hadis, wa yablughu aqluhu, dan tidak dia bisa menalarnya dengan akalnya, faqad ufiya dzalik wa uhtimalahu, maka cukup penjelasan yang sudah ada dalam hadis tersebut. Artinya kita menerima hadis tersebut dan memahaminya sesuai dengan pemahaman para ulama. Fa'alaihi al-imanu bihi wa taslim lahu, yang wajib beriman dengan hadis tersebut dan pasrah. Misal hadis sabiqul masduq, seperti hadis nanti kita akan sebutkan hadis tentang masalah penciptaan manusia dan takdirnya manusia. Wa mislu makana mislahu fil qadar, demikian juga hadis-hadis yang berkaitan dengan takdir Allah. Wa mislu ahaditsir ru'ya kulliha, dan seperti hadis-hadis tentang bahwasanya Allah nanti pada hari kiamat di surga kelak akan dilihat oleh orang-orang beriman. Allah bisa dilihat dengan kedua mata penduduk surga. Wajib kita imani karena hadisnya sahih. Wa in nabat anil asma, meskipun kedengarannya itu sangat aneh hadis-hadis tersebut, tapi wajib kita menerimanya. Wa taw'asa minhal mustami', terkadang orang yang mendengarnya itu merasa asing. Wa inna ma'alaihi iman biha, yang wajib adalah beriman dengannya. Wa alla yuradda min harfan wahidan, dan tidak boleh menolak meskipun satu huruf saja dari hadis-hadis tersebut. Wa ghairiha min al-ahadits al-ma'thurat an istiqaq, dan hadis-hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh para perawi yang
thiqah yang terpercaya. Wa alla yuqasima ahadan, tidak boleh dia menimpa seseorang dalam masalah hadis tersebut tanpa ilmu. Wala yunazirahu wa yata'allam al-jidal, tidak boleh dia belajar debat tentang masalah hadis yang sahih tersebut. Fa inal kalama fil qadar wa ru'yati wal Qur'an wa ghairiha min as-sunan makruhun wa manhiyun anhu. Kata Imam Ahmad, sesungguhnya berbicara, mendebatkan masalah takdir, masalah ru'yah Allah Subhanahu wa taala di surga kelak, dan masalah Al-Qur'an dan selainnya termasuk hal-hal yang dibenci, yang dilarang. Ya, kalau kita berdebat dalam masalah agama tanpa ilmu, padahal sudah jelas dari hadisnya. Kemudian dia mengatakan, la yakunu sahibuhu wa in asaba bi kalami sunnah min ahli sunnati. Kalau orang itu suka berdebat, tidak mau menerima hadis-hadis tersebut sampai dia belajar debat, meskipun terkadang ucapannya benar, dia kata Imam Ahmad bukan termasuk ahli sunnah. Karena apa? Pada awalnya tidak mau pasrah dan tunduk kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta yada'al jidal, sampai dia meninggalkan debat kusir. Wa yusallim wa yu'mina bil athar, tidak dinamakan ahli sunnah sampai dia beriman dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Sekarang kita akan jelaskan lebih terperinci lagi tentang hal-hal yang diucapkan oleh Imam Ahmad. Yang pertama, masalah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah mengetahui bahwasanya iman kepada takdir Allah termasuk salah satu rukun di antara rukun-rukun iman. Kita beriman kepada Allah dan kepada iman-iman yang lainnya, tapi kalau dia beriman dengan takdir Allah, maka gugur keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti rumah, kalau ada ya arkan, ada tiang-tiangnya yang 6, kemudian yang 5 ada yang 1 hilang atau runtuh, mungkin bisa runtuh rumah tersebut. Demikian juga dengan keislaman seseorang, meskipun dia beriman dengan Allah, kemudian malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya kepada hari akhir, namun kalau tidak beriman dengan takdir Allah, maka akan gugur ke islamannya atau keimanannya. Sebelum kita bacakan nukilan-nukilan dan ucapan-ucapan para ulama, kita ingin menjelaskan secara global apa yang wajib kita imani dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang wajib untuk kita ketahui bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza dzukral qadar fa'amsiku." Apabila disebutkan tentang takdir Allah, maka diamlah. Jangan banyak bicara, jangan banyak komentar, kecuali dengan ilmu, dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah yang kita ya bisa mengetahuinya. Wala yuhituna bihi ilma. Manusia itu tidak bisa meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang ulama yang bernama Imam At-Tahawi rahimahullah taala mengatakan dalam kitab Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan wa aslul qadari sirrullah ta'ala fi khalqihi lam yattali alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Asal takdir Allah, kata Imam At-Tahawi, adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Malaikat yang dekat dengannya tidak bisa mengetahuinya, demikian juga nabi Allah yang diutus. Kemudian dia mengatakan wa ta'ammuq wa nadhar fi dzalik zari'atul khidlan wa sulamul hirman wa darajatut tughyan. Mendalam-dalami masalah takdir tanpa ilmu, mengomentari takdir tanpa ilmu, itu suatu jalan menuju kepada kehinaan, suatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal hadar kullal hadar min dzalik fikran wa nadhan wa waswasatan fa innallaha tawa ilmal qadari an anamihi. Kata Imam Tahawi rahimahullah, maka wajib untuk kita berhati-hati ya, dalam masalah apa? Berbicara mengenai takdir, mendalam dari masalah takdir atau membayangkan masalah takdir tanpa ilmu dari Allah SWT. Karena apa? Karena kata beliau, karena Allah telah merahasiakan ilmu tentang takdirnya ini. Kemudian wanahahum an marami, dan Allah melarang manusia itu untuk memprotes takdirnya. Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun.
Dia Allah tidak ditanya kenapa Allah berbuat demikian dan demikian, tapi manusialah, mereka lah yang akan ditanya nanti pada hari kiamat. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah menciptakan saya seperti ini, mengapa Allah menciptakan saya miskin, mengapa Allah menciptakan fulan dan fulan kaya jangan saya miskin, ya, dan lain sebagainya. Kata Allah, la yus'alu, Allah yang ditanya kenapa Allah berbuat demikian. Karena apa? Karena Allah fa'alun lima yurid, berbuat sekehendaknya. Allah adalah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita. Allah berbuat apa saja terhadap kita. Dan wajib juga kita yakini meskipun demikian, meskipun Allah itu berbuat sekehendaknya, namun kita yakini wa ma ana bidzallamin lil abid. Allah tidak pernah berbuat zalim sama sekali kepada hamba-hambanya. Kalau Allah menimpakan musibah bukan karena kezaliman Allah, namun karena kezaliman manusia itu sendiri. Kalau Allah menimpakan musibah adanya banjir lumpur di Lapindo bukan karena Allah kejam, bukan Allah atau takdir itu kejam, bukan karena Allah tidak tahu, bukan karena Allah zalim kepada hamba-hambanya, tapi semua ujian bagi manusia agar manusia mau kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa-apa yang menimpa kalian dari musibah itu tidak lain kecuali karena sebab dosa-dosa kalian. Dan Allah masih banyak mengampuni dosa-dosa kalian. Adanya musibah-musibah yang terus-menerus menimpa negeri kita yang kita cintai ini, bukan karena SBY, bukan karena fulan dan fulan, tapi karena dosa maksiat yang ada di negeri kita ini. Kesyirikan merajalela, kebid'ahan di mana-mana, kemaksiatan hadis wala haraj, ya, di mana-mana tidak tersembunyi lagi. Ya, bukan hanya di lorong-lorong gua dan sebagainya, tapi sudah diekspor kemana-mana kemaksiatan di negara kita ini. Maka tidak asing kalau musibah itu terus-menerus menimpa kita. Bukan karena Allah kejam, bukan karena Allah zalim, bukan. Ya, karena manusia itulah yang zalim, mendolimi dirinya, mendolimi orang lain, mendolimi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak berbuat kesyirikan. Allah juga berfirman, "Daral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, dosa-dosa manusia. Agar apa? Allah menimpakan sebagian saja kemaksiatan yang mereka kerjakan. Apa tujuannya? La'allahum yarji'un, agar mereka mau kembali kepada kebenaran, kembali kepada Allah, kembali kepada tauhid. Bukan ketika ditimpa musibah malah berbuat syirik, ya, mendatangkan tumbal, mendatangkan orang-orang pintar, peramal dan sebagainya. Justru musibah ditambah lagi dengan musibah kesyirikan. Tidak ada jalan lain untuk kita kembali kepada ketentraman, kedamaian, kebahagiaan kecuali kembali kepada agama Allah, kembali kepada tauhid, kembali kepada akidah yang benar. Walau an al-Qur'anan wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri itu beriman, bertauhid, tidak berbuat syirik, tidak menyembah kuburan-kuburan keramat, tidak menyembah peramal-peramal, paranormal dan sebagainya, beriman kata Allah. Seandainya mereka beriman dan bertakwa, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, menjalankan sunnah, menghidupkan sunnah Nabi SAW, maka akan kami buka barokah dari langit dan bumi. Akan dari mereka menistakan ayat-ayat kami, maka tidak aneh lagi kalau musibah datang karena sebab dosa-dosa mereka. Jadi harus kita imani Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Tugas kita apa? Tugas kita sekarang beriman dengan takdir Allah, bahwasanya semua yang menimpa kita, baik yang merupakan kenikmatan ataupun kesengsaraan, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita beriman, kemudian mengoreksi diri kita dan kita beramal sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun masalah takdir kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kita berusaha misalnya, kita berusaha sekuat tenaga dalam dunia maupun akhirat. Namun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Jangan terlalu memikirkan takdir Allah. Serahkan semuanya kepada Allah. Kemudian di antara hal yang perlu kita imani dalam masalah takdir, disebutkan oleh para ulama ada 4 maratibul qadar atau al-iman bil qadar. 4 tingkatan dalam mengimani takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang wajib kita imani bahwasanya Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, dan yang tidak terjadi seandainya terjadi.
semuanya Allah mengetahuinya. Tidak ada yang terlepas dari Allah, dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. La takhfa 'alaihi khafiyah, kata Allah. Tidak ada sembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dalilnya dalam Al-Qur'an tentang masalah Allah mengetahui segala sesuatu di muka bumi. Di antaranya dalam surat Al-Hadid ayat 5, Allah berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin, tsumma stawa 'alal 'arsy." Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy-Nya, di atas langit yang ketujuh. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dia Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas langit. Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Disebutkan apa yang turun ke bumi, naik ke bumi, naik dari ke atas langit, turun dari langit, semua Allah mengetahuinya. Dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Di dalam ayat ini perlu kita sampaikan juga, sebagian orang yang mengatakan Allah di mana-mana dengan zatnya mengatakan ini adalah dalilnya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Padahal keyakinan Ahlussunnah dari kalangan sahabat sampai akhir zaman mengatakan Allah ada di atas langit. Tapi bagaimana makna daripada ayat tersebut, dia bersama kalian dari di mana saja kalian berada? Maknanya sebagaimana yang dijelaskan dalam konteks ayat tersebut, bahwasanya yang bersama kita bukan zatnya Allah, tapi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita jelaskan tadi, Allah mengetahui apa yang naik ke atas langit, apa yang turun dari langit, apa yang naik dari bumi, dan apa yang turun ke bumi, Allah mengetahuinya. Allah menjelaskan tentang apa? Tentang ilmunya. Dan pada akhir ayat itu Allah mengatakan wallahu bima ta'maluna basir. Jadi yang bersama kita bukan zatnya Allah di atas langit. Ini adalah keyakinan para sahabat. Apalagi sudah kita jelaskan, ada seorang budak perempuan ketika ditanya aina Allah, di mana Allah? Dia mengatakan di sama, di langit. Allah bukan di mana-mana. Tapi Allah mengetahui apa yang kita kerjakan dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Itu yang harus kita pahami, bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Ini berkaitan dengan takdir. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kaum muslimin ditimpa musibah, dibantai di mana-mana, Allah tahu. Tujuannya apa? Untuk menguji kaum muslimin agar kembali kepada agamanya. Kaum muslimin dihinakan, Allah tahu. Bukan Allah tidak tahu, bukan Allah zalim, Allah tahu. Tapi tujuannya apa? Agar kaum muslimin mau kembali kepada agamanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Kehinaan ini tidak akan mungkin dicabut oleh Allah sampai kalian kembali kepada agama kalian. Bukan kembali kepada kesyirikan, kebid'ahan atau kekhurafatan atau kepada terorisme, enggak. Pada agama Allah, kepada sunnah Nabi SAW sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Ini masalah wajib kita yakin Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi, dan seandainya tidak terjadi. Jangan seperti keyakinan sebagian kelompok-kelompok sesat, seperti yang disebut oleh para ulama, bahwasanya Syiah, Rafidhah qatalahumullah, di antara keyakinan kafirnya mereka meyakini adanya akidatul baja. Akidah baja itu artinya apa? Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah sesuatu itu telah terjadi. Kata mereka Allah jahil, ya, kecuali sampai terjadinya apa? Sesuatu. Ini adalah kitab-kitab mereka dan dijelaskan oleh para ulama. Tapi kebalikannya, mereka meyakini imam-imam mereka, pemimpin-pemimpin mereka lebih mengetahui daripada Allah SWT. Pemimpin mereka lebih mengetahui dari Allah. Kalau sesuatu itu belum terjadi, imam mereka sudah mengetahuinya, tapi Allah belum mengetahuinya. Ini adalah keyakinan kufur orang-orang Syiah Rafidhah qatalahumullahu ta'ala. Seorang muslim wajib meyakini Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-An'am, wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Di sisinya ada kunci-kunci ilmu ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha
wala habbatin fi dhulumatil ardi wala rabbin wala yabisin illa fi kitabil mubin. Dan dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan. Dan tidaklah sebuah daun yang berguguran, yang jatuh dari pohon, kecuali Allah mengetahuinya. Dan tidaklah sesuatu yang kering, yang basah, ya, kecuali ada dalam catatan Allah yang nyata. Allah mengetahui segala sesuatunya, yang terkecil maupun yang terbesar. Ini keyakinan kita dalam masa takdir Allah, mengetahui bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua, yaitu masalah Alkitabah. Allah telah menulis semua takdir ini di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak terlepas ya sedikit pun dari kejadian-kejadian di muka bumi ini kecuali sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidaklah musibah yang menimpa kalian, apa yang menimpa di muka bumi ini, kecuali illa fi kitab, kecuali sudah ada dalam kitab Allah sebelum Allah menciptakan kejadian-kejadian di muka bumi ini. Sudah ada dalam Lauhul Mahfuz. Dan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Innallaha kataba maqadir khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sana wa kana arshuhu 'alal ma'." Sesungguhnya Allah telah mencatat, menulis maqadir khalaiq, takdir semua makhluk di muka bumi, bukan hanya manusia, takdirnya hewan, takdirnya semua makhluk di muka bumi, Allah telah mencatatnya sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Sebelum 50.000 tahun penciptaan langit bumi, Allah telah mencatat semua kejadian-kejadian di muka bumi. Tidak ada yang terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya yakini semua takdir sudah tercatat dan tidak mungkin bisa dirubah sama sekali. Allah telah mencatatnya. Tapi sekali lagi kita katakan tugas manusia bukan menghayal apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Nah, nggak usah usaha, kalau sudah itu kaya nggak usah kerja, tidak. Ya, kata Nabi SAW, "I'malu fakulun miyassar lima khuliqalah." Berusahalah, beramalah, bersungguh-sungguhlah dalam beramal. Semua akan dimudahkan oleh Allah. Kita nggak tahu apa yang di Lauhul Mahfuz. Tugas kita hanya beriman dengan takdir Allah dan berusaha. Doa, usaha dan tawakal. Setelah kita berusaha, berdoa kepada Allah, kemudian bertawakal. Kata Nabi SAW, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jizan." Kata Nabi SAW, "Ihris, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu di dunia maupun di akhirat." Kemudian ista'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Jangan kita mengandalkan diri kita, tapi kita meminta kepada Allah. Kita mengandalkan, bertawakal kepada Allah. Dan jangan kalian lemah, kata Nabi SAW. Berusaha, berdoa, kemudian bertawakal. Serahkan takdirnya kepada Allah. Tugas kita hanya berusaha. Ini masalah Alkitab, wajib meyakini Allah telah mencatat semua takdir ini di Lauhul Mahfuz ya, sebelum penciptaan langit dan bumi selama 50.000 tahun. Kemudian yang ketiga, beriman dengan al-masyiah, yaitu semua yang terjadi di muka bumi ini tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa an yasha'allahu rabbul alamin." Tidaklah apa yang kalian kehendaki kecuali telah dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang terakhir di antara maratib tingkatan takdir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu iman kepada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-khalq, bahwasanya Allah adalah sang pencipta. Tidak ada yang menandingi Allah dalam penciptaannya. Ala alal khalqu wal amru. Ketahuilah sesungguhnya hak menciptakan dan memerintahkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ya sang pencipta kecuali Allah. Yang menciptakan makhluk hidup selain manusia adalah Allah. Yang menciptakan jin adalah Allah Subhanahu. Yang menciptakan bencana adalah Allah, bukan sang bau rektor, bukan sang penduduk gunung, bukan Nyilor Kidul, ya, bukan ya makhluk. Yang menciptakan musibah adalah Allah Subhanahu wa taala untuk menguji manusia. Jangan kita meyakini musibah itu diciptakan oleh sang penunggu yang teramat dan sebagainya. Tidak ada. Yang menciptakan musibah hanyalah Allah Subhanahu. Yang mendatangkan manfaat ataupun madarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ya, dalam akidah Islam yang mengatakan ada pencipta-pencipta selain Allah. Ini adalah keyakinan
orang-orang musyrikin. Bahkan orang musyrikin saja itu masih meyakini Allah satu-satunya pencipta. Wa in sa'alta man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah. Wahai Muhammad, jika engkau bertanya kepada orang musyrikin pada zaman jahiliyah itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka sangka menjawab Allah. Orang musyrikin masih meyakini Allah pencipta. Nah, mereka syiriknya dalam apa? Dalam masa ibadah. Menyekutukan Allah dalam ibadah, berdoa kepada wali-wali yang telah mati, berdoa kepada benda-benda keramat. Ini dikatakan kesyirikan mereka. Masalah tauhid rububiyah, masalah penciptaan mereka beriman. Namun sangat disayangkan sebagian kaum muslimin dalam masalah penciptaan ini saja masih ada keyakinan-keyakinan yang syirik. Al-Khalq, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dalam surah Az-Zumar Allah berfirman, Allah khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Apa yang kita kerjakan adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Tidak ada yang terlepas dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana keyakinan orang-orang Majusi. Mereka mengatakan di dunia ini ada dua Tuhan, Ilahun Nur wa Ilahud Dzulmah. Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya menciptakan yang baik-baik saja. Adapun yang jelek itu adalah ciptaannya Tuhan kegelapan. Ini adalah keyakinan syirik. Islam tidak mengajarkan seperti Islam mengajarkan Allah satu-satunya pencipta yang menciptakan kejelekan maupun yang baik. Kenapa Allah menciptakan kejelekan? La yus'alu amma yaf'alu. Jangan ditanya kenapa Allah berbuat demikian. Allah memiliki hikmah yang kita terkadang tidak mengetahui. Misalnya saja Allah menciptakan iblis, padahal kita ketahui iblis adalah sumbernya kekufuran, sumbernya kemaksiatan, sumbernya kejelekan. Tapi mengapa Allah menciptakan? Kita nggak bisa mengetahui semua hikmah di balik itu. Namun disebutkan oleh para ulama di antara mengapa hikmah diciptakannya iblis, yaitu bahwasanya seandainya tidak ada iblis, tidak ada lagi orang beriman, tidak lagi orang yang berbuat kufur. Semuanya sama, beriman semuanya. Kalau semuanya beriman semuanya, neraka tidak ada yang masuk. Kemudian juga saat ini tidak ada iblis, tidak ada orang kafir, tidak ada jihad fisabilillah. Padahal Allah suka dengan orang-orang yang berjuang di jalan. Kalau tidak ada iblis, tidak ada orang berbuat maksiat. Kalau tidak ada orang berbuat maksiat, tidak ada orang berbuat tobat. Maka tidak berlaku lagi namanya Allah at-Tawwab. Ya. Maka diciptakannya iblis itu banyak hikmah yang terkadang kita tidak bisa menalarnya. Tapi dijelaskan oleh para ulama, inilah dibalik hikmah penciptaan iblis. Dan penciptaan yang lainnya yang terkadang apa? Kenapa Allah menciptakan seperti ini? Ya. Semuanya ada hikmahnya. Karena apa? Allah namanya Al-Hakim. Al-Hakim artinya apa? Tidak berbuat sesuatu kecuali ada hikmah di balik itu. Alimaha man alimaha wa jahilah man jahilah. Ada yang mengetahui, ada yang tidak mengetahuinya. Seperti penciptaan manusia. Allah berfirman, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Allah berkata kepada malaikat-malaikatnya, sesungguhnya aku ingin menciptakan khalifah, pemimpin di muka bumi ini, yaitu manusia. Lalu malaikat mengatakan, mengapa engkau mau menciptakan manusia-manusia yang akan menumpahkan darah dan merusak di muka bumi ini, sedangkan kami bertasbih dan memujimu ya Allah. Apa jawaban Allah? Ini a'lam, aku lebih mengetahui daripada kalian. Biarkan Allah berbuat sekehendaknya. Itu hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita. Hak kita hanyalah atau kewajiban kita hanyalah beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita sampaikan juga bahwasanya ayat itu, ya, ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 31 insyaallah itu sebagian orang salah mentafsirkan. Mereka mengatakan bahwasanya ayat itu menunjukkan bahwasanya malaikat itu protes kepada Allah. Mengapa engkau ya Allah menciptakan manusia ini? Padahal kami orang yang beribadah kepada Allah. Dikatakan Ibnu Katsir rahimahullah, ini pendapat yang sangat salah sekali. Karena apa? Yang pertama kali kita wajib meyakini malaikat itu la ya'tuna ma amara, la ya'tuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yumarun. Malaikat tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Tidak pernah berbuat maksiat. Lalu apa tafsir daripada atau penjelasan daripada ayat tersebut? Kata Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwasanya malaikat itu ya tahu hikmah di balik penciptaan manusia.
maka mereka bertanya, bukan protes. Malaikat sifatnya itu tunduk patuh kepada Allah. Maka jangan sampai kita mengatakan bahwasanya malaikat protes kepada Allah dengan dalil itu karena indikasi ini adalah pendapat yang salah. Coba lihat kembali tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Sekarang kita akan bacakan cara kaki yang menjelaskan tentang dalil-dalil iman terhadap takdir. Tapi secara global telah kita sampaikan tadi, yang wajib kita yakini Allah itu mengetahui segala sesuatu. Allah mencatat semua yang terjadi di muka bumi ini. Kemudian tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan kehendak Allah. Dan kita yakini semuanya adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sekali lagi beriman dengan takdir, pasrah kepada takdir dan berusaha saja. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Di antara faedah manfaat kita beriman dengan takdir Allah itu banyak sekali. Di antaranya misalnya saja kalau kita ditimpa musibah, bencana dan sebagainya, kita bersabar karena sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menjelaskan tentang ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Bahwasanya apa yang menimpa di muka bumi ini sudah dicatat oleh Allah. Apa faedahnya? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak cepat putus asa kalau ditimpa musibah, kalau ditimpa kesengsaraan, dan juga tidak terlalu gembira dengan kenikmatan yang kalian miliki sekarang, karena semuanya itu akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kekal abadi di muka bumi ini. Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Semua itu apa? Dipergantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang kaya mungkin besok miskin, enggak ada yang tahu, Allah yang tahu. Semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara manfaat kita beriman dengan takdir. Kemudian juga di antara manfaat kita iman dengan takdir, kita menjadi orang-orang yang gentle, menjadi orang yang pemberani, bukan menjadi orang yang pengecut. Ya, kita hidup ini milik Allah Subhanahu wa taala. Kematian miliknya Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita takut dengan kematian? Kita mati sekarang atau besok sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah takut dengan kematian. Yang penting sekarang kita beramal untuk menyiapkan kepada apa? Kematian besok. Oleh karena itulah para sahabat karena mereka beriman dengan takdir, tidak pernah gentar melawan musuh-musuh Allah, tidak pernah gentar berjihad di jalan Allah. Illam yamut bi sayfi mata bi ghairihi. Kata seorang penyair, jika kalian atau dia tidak mati dengan pedang, mati dengan yang lainnya, sakit atau yang lain tabrakan dan sebagainya. Ta'adadil asbab wal mautu wahid. Sebab kematian itu banyak, namun yang namanya mati cuma apa? Satu. Mengapa kita gentar? Allah juga berfirman bahwasanya kematian itu akan mendatangi kalian walaupun kalian berada di dalam benteng yang kokoh. Kemudian di sini disebutkan di antara dalil tentang adanya takdir Allah adalah hadis as-sadiqul masduq, yaitu Nabi SAW bersabda, "Inna ahadakum yujma'u fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan." Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam keadaan nutfah, air mani atau sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan misla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi atau 40 hari menjadi darah. Kemudian tsumma yakunu mudghatan misla dzalik. 4 hari berikutnya menjadi daging. Saat 40 hari menjadi daging. Tsumma yursal ilaihi malak. Kemudian diutus malaikat. Wa yunfakhu fihi ruh. Kemudian ditiupkan rohnya. Ya, pada tanggal berapa? 120 hari, sekitar 4 bulanan. Itu janin sudah ditiupkan rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa umar bi arba'i kalimat. Kemudian diperintahkan untuk dicatat 4 perkaranya, takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih rezeki, rezekinya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, kaya atau miskin. Kemudian wa amalihi, amal perbuatannya. Apakah dia orang yang soleh atau orang yang soleh sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia lahir ke muka bumi ini. Kemudian juga wa'an umrihi, umurnya. Wa sakin au sa'idun. Wa ajali, kematiannya. Kapan dia mati, di mana dia mati sudah dicatat oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah sebelum dia lahir ke muka bumi, dan tentang apakah dia sengsara atau bahagia di dunia maupun di akhirat. Semua itu telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu janin itu berusia 120 hari di perut
ibunya. Kita wajib mengimani hal seperti ini. Kemudian kalau ada yang mengatakan wah benar, buktinya apa? Buktinya sekarang dokter bisa apa? Melihat dari USG orang ini perempuan atau laki dan sebagainya. Kita katakan bahwasanya hadis Nabi SAW selama hadis itu sahih tidak akan mungkin bertentangan dengan akal, bertentangan dengan ilmu kedokteran dan lain sebagainya. Kalau hadis itu sahih, kemudian ada kedokteran atau ilmu kedokteran yang menentangnya, pertama kali kita periksa hadis itu sahih atau tidak. Kalau sahih yang kita periksa ilmu kedokterannya, betul atau tidak teorinya itu. Padahal kalau kita lihat seperti tadi, masalah USG dan sebagainya, kata para ulama ini bukan termasuk masalah yang sahih seperti yang dalam hadis tadi. Kenapa? Karena USG itu masih sekedar apa? Ini laki atau perempuan nggak tahu kematiannya kapan, apakah dia bisa lahir selamat atau tidak, nggak bisa menjamin lewat USG tadi. Meskipun alatnya sekarang sudah agak canggih lagi, cuma sekedar apa? Bisa menentukan aja laki atau perempuan, itu pun setelah apa? Berbulan-bulan, bukan pada waktu awal terjadinya apa? Sperma yang menetes kepada rahim ibu tersebut. Ini hanya sekedar laki dan perempuan, itu bukan termasuk yang dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Itu pun terkadang apa? Bisa salah, bisa benar. Dikatakan laki tapi munculnya apa? Perempuan. Ini banyak terjadi. Sekali lagi hadis Nabi SAW seperti ini masalah takdir harus kita imani, meskipun terkadang tidak masuk akal kita. Yang kita periksa bukan hadisnya tapi akal kita yang kita periksakan. Wallahu ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam ini. Kalau sekarang kita pada pertemuan akan datang. Wa da'wana alhamdulillah rabbil alamin.